Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Kamis 12 Desember 2024 bersama saya Krisandi. Sebelum kita mendengarkan sapaan dan renungan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas nafas kehidupan, tubuh dan jiwa yang sehat yang masih Tuhan anugerahkan untuk kami nikmati hingga saat ini. Saat ini kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Bacaan kita saat ini terdapat dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 26. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adapun tema kita saat ini adalah menanti dengan diam. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada beberapa bulan yang lalu, saya mengantarkan adik saya ke sebuah rumah sakit untuk memeriksa matanya. Seperti biasa, rumah sakit selalu penuh dengan para pasien, sehingga sudah tidak ada tempat duduk yang kosong untuk kami tempati. Alhasil kami pun mengantri sambil berdiri. Namun pada waktu yang bersamaan saya merasa ingin ke toilet. Lalu saya berkata pada adik saya untuk menunggu saya sampai saya kembali dari toilet. Sekembalinya saya dari toilet, ternyata ada beberapa kursi yang kosong. Namun yang membuat saya kaget adalah adik saya tidak beranjak sedikit pun dari tempat di mana saya tinggalkan dia tadi. Saya lalu menghampiri dia dan bertanya, mengapa dia tidak menunggu saya sambil duduk saja? Dia pun menjawab, saya khawatir kalau Bong Anon, nama panggilan sayangnya kepada saya, akan panik dan mencari saya. Mendengar jawaban polos dari adik saya, jujur saya sangat terharu dan ingin menangis. Tapi karena saya adalah sosok kakak yang keren di mata adik saya, maka saya memutuskan untuk tidak menangis. Namun di dalam lubuk hati saya merasa berarti karena adik saya begitu percaya pada kakaknya yang berdosa dan hina ini. Dia yakin bahwa kakaknya yang penuh celah dan noda ini tidak akan pernah meninggalkan dia. Dia percaya pada pundak saya yang rapuh ini. Dia yakin bahwa kakaknya akan kembali berdiri di sampingnya untuk menemaninya. Dan memang benar, saya selalu kembali dan selalu siap untuk melindunginya kapanpun. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saya manusia yang berdosa ini saja tahu untuk bertanggung jawab dan setia untuk menjaga adik saya, apalagi Tuhan kita yang jauh lebih setia dibandingkan oleh siapapun di muka bumi ini. Konteks pembacaan kita saat ini Ratapan 3 ayat 26 menceritakan tentang bangsa Israel yang diajak untuk menanti dengan diam pertolongan dari Tuhan. Mereka merasa dikepung dari berbagai segi, karena pada saat itu mereka sementara ada dalam penindasan bangsa Babel. Mereka harus hidup menderita, dan tentu saja tidak mudah untuk tetap beriman dan berdiam diri di hadapan Tuhan dalam situasi yang mencekam seperti itu. Pada saat ini pun kita ada dalam masa Advent kedua atau masa penantian. Sesuai dengan tahun liturgi, di mana kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut bayi Malak, bayi Natal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin saja saat ini kita pun ada dalam pergumulan tentang kehidupan kita masing-masing.
pergumulan tentang biaya pendidikan anak-anak misalnya, ekonomi keluarga, studi, jodoh, maupun hal lainnya. Tentu saja tidak mudah untuk menghadapi berbagai persoalan dalam hidup kita. Namun saat ini, firman kebenaran Tuhan ingin menguatkan kita bahwa kita perlu untuk mengambil waktu sejenak dalam diam, dalam keheningan, dan dalam doa untuk mendengarkan suara Tuhan berbisik dalam hati kita. Tuhan ingin agar kita benar-benar bergantung secara total, secara utuh pada pundaknya yang kokoh itu, sehingga Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan dalam hidup kita. Ingatlah bahwa tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang memiliki kesetiaan yang melampaui kesetiaan Tuhan. Berkali-kali kita gagal dan jatuh ke dalam dosa, namun berkali-kali pun Dia tetap setia. Secara liturgis kita menanti kehadiran Tuhan, Sang Putra Natal. Namun ketahuilah bahwa Sang Putra Natal itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu bersama kita, memeluk kita dalam doa kita, air mata kita, rintihan kita, ratapan kita, dan dalam keremukan hati kita. Tuhan hadir dan selalu hadir menemani setiap langkah kita. Percayalah. Ingatlah bahwa orang beriman adalah orang-orang yang meratap dan merintih kesakitan di hadapan Tuhannya, namun tidak pernah kehilangan pengharapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa kami manusia yang rapuh dan ringkih. Kami mengharapkan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ajar kami agar menggantungkan hidup kami seutuhnya hanya kepadamu. Amin. Selamat menanti dan berharap Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati.